Halo, selamat sore Sobat Aksi Nyata. Selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku, Laras Tahira, yang menemani kamu di beberapa platform sore hari ini. Kamu bisa nontonin di Instagram, Twitter, Facebook, website, YouTube, semuanya sama akunnya di Partai Perindo. Terus kamu juga bisa nontonin di Sindo News, Okezone. Terus ada juga di RCTI Plus, di inews.id juga bisa ya. Di semua platform itu bisa kamu tontonin. Dan untuk sore hari ini kita akan membahas tema tentang mengenali profesi sound engineer dan perannya di industri kreatif. Jadi untuk membahas tema tersebut, kita sudah kehadiran narasumber ya, tamu kita nih. Beliau ini adalah seorang sound engineer di MNC Radio Network. Sudah ada Fajri atau Muhammad Nur Fajriansyah. Halo. Atau biasa dipanggil Ji. Dipanggilnya ada yang manggil Aji, ada yang manggil Fajri. Ajinya dari mana? Oh, Fajri. Fajri dari Fajri. Emang iya? Iya. Orang rumah lu bilang Aji? Aji, teman rumah Aji. Oh, kalau tetangga salah dengar bisa disangka Pak Haji tuh. Iya betul. Bener. Aji, Pak Haji gitu kan. Kalau yang manggil pakai Pak tuh Pak Haji gitu. Iya. Ini kan berarti lo sebagai seorang sound engineer. Kalau kalau diartikan kan engineer musik atau suara engineer. gitu Ya kan? Betul. Tapi kan sebenarnya ini bertolak belakang dengan jurusan kuliah yang lo ambil Ya, sebenarnya kan? Bener banget. Nah, coba cerita dulu deh sama Sobat Aksi Nyata. Sebenarnya lo ngambil jurusan kuliahnya apa? Terus tiba-tiba kecemplung di sound engineer. Jadi itu gue kuliah, background pendidikan gue teknik mesin. Oke, dari teknik mesin nih ya. Waktu itu sebenarnya pengen jadi apa? Ngambil teknik mesin tuh karena memang dulu kan pas selesai SMA tuh nggak tahu mau kuliah jurusan apa. Oke. Terus mau masuk KJ nggak dibolehin. Oh, kenapa? Oh, dari orang tua biasa ya? Iya, dari orang tua nggak dibolehin. Udahlah, akhirnya mau jadi apa ya, gitu kan? Betul, kuliah teknik. Udahlah daftar kuliah teknik mesin. Oke. Nah, sering berjalan waktu tuh di kampus kan ada event musik. Terus akhirnya bikin band lah sama teman-teman di kampus. Dan lo tuh jago main drum kan? Nggak jago banget. Aduh, biasa aja. Emang suka gitu kalau jago, cerita tak dus. terus akhirnya akhirnya bikin band, bikin band. Nah, terus dulu belum megang sound. Oke. Belum ngerti lah, taunya cuma main musik aja, nge-band aja. Ini megang sound tuh as in lo yang ngatur suara yang keluar di stage gitu. Iya, itu karena sebenarnya kecelakaan juga. Oke, karena jadi, bantuin. Waktu itu jurusan mesin bikin event. Sewa sound, tapi itu nggak ada si soundman-nya. Nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya. Terus karena taunya kan gue yang ngeband banget lah di kampus gitu. Akhirnya kelihatan dari setelan ya. Terus coba. Ya padahal mah belum paham tentang si sound itu mixer. Udah akhirnya sotoy aja. Taunya bener. Ya banyak yang bilang sih bagus gitu padahal sotoy. Belum ngerti sama sekali. Tapi mulai dari situ akhirnya ngulik. Oke. Setting mixer gimana sih, routingnya gimana gitu. Ternyata cuannya lumayan juga ya kalau event ya. Ya lumayan kalau event. Lumayan, dan kayaknya untuk soundman itu nggak kemana-mana deh kalau gue lihat ya. Sekarang lihat deh event-event besar kayak Java Jazz deh kemarin. Kalau enggak misalnya nanti WTF atau nanti DWP pun sekalipun gitu ya. Soundman ya udah kerjanya duduk aja, dia ngelihat aja, misalnya ngedengerin nanti apa gimana suara yang keluar gitu nggak sih? Flow kerjanya. Sebenarnya flow ya dari sound engineer itu kalau untuk di event musik ya, memang yang bertanggung jawab itu jadi jantungnya sebuah pertunjukan musik tuh. Iya kan, pastilah. Ya kalau misalkan si sound engineer yang punya dia yang paling bertanggung jawab atas produksi sound yang ada di event itu kan. Ya kalau misalkan kualitas suara yang dihasilkan atau terlalu berisik, pengang, itu kan pasti kan nggak membuat nyaman si audiens. Oh iya bener. Itu berarti jantung banget tuh. Iya, jantung banget, sensitif banget ya. Sensitif. Dan paling walaupun kerjanya nggak kelihatan kan pasti orang nonton si band atau artisnya kan. Tapi perannya penting banget. Terus juga kerjanya ya nggak duduk doang. Oh enggak dong. Karena biasanya kalau di FOH tuh suka disediain pagar, udah mereka diem aja di situ gitu. Ya itu kan pas show-nya. Sebenarnya memang pas show kita cukup ngejagain aja. Karena kan sebelumnya ada check sound kan. Oh, tune in dulu. Itu fine tuning lah ya. Nah, kerjanya di situ. Cuman memang pas ketika si band perform atau artisnya perform,
Ya, kita tinggal ngejagain si Mantau. mantau. Oh, Paling gitu. tinggal balance ketika misalkan ternyata gitarnya tiba-tiba jadi gede ya tinggal turun volume gitu-gitu aja. Oke, nah jadi sebenarnya kalau kita dengar istilah pekerjaan sound engineer itu kan biasanya untuk band, gak jauh-jauh ya, Iya. musik, event musik gitu kan. Tapi kan pada kenyataannya sebenarnya lo tuh bekerja di balik layar juga nih untuk Betul. industri kreatif gitu ya. Nah untuk industri kreatif sendiri, template pekerjaannya seperti apa? Kalau di industri kreatif tuh sebenarnya lebih tepatnya sih sebenarnya audio production ya. Oke, Jadi tuh di Indonesia khususnya kita tuh masih sound engineer, berarti kita bisa editing, mixing, mastering, Iya kan? post production. Ya mindsetnya di itu di sini. Oh. Padahal sejatinya itu pekerjaan yang berbeda. oke. Nah kalau di industri kreatif tuh lebih sebenarnya dibutuhkan adalah si audio productionnya. Karena kalau syuting podcast gini biasanya videographer kan, Iya. yang set clip on gitu kan. Iya, itu Nggak biasanya video ini kita males-malesan tuh orangnya yang gitu tuh. Terus. Iya, jadi terus paling ya setelah selesai syuting ya ada post productionnya kan. Nah itu sebenarnya lebih beda profesi lagi sebenarnya sama Oh sound ada lagi, engineer. saya bukan sound engineer yang lagi Sebenarnya itu tuh. ya kerjaan audio production gitu. Di situ kita editing, mixing si audio-audionya. Atau misalkan kita bikin musik audio konten buat kepentingan bumper, background. Nah itu sebenarnya kerjaan audio production. Tapi seorang sound engineer bisa melakukan kerjaan mixing dan editing juga? Dituntut harus akhirnya. bisa. Oh, Akhirnya dituntut harus iya, bisa. iya. Karena orang secara mindset di Indonesia gitu, sound engineer berarti semua kerjaan audio musik itu kita bisa. Bener. Mungkin sama halnya kayak ini kali ya, kayak social media dan kreatif di sebuah perusahaan itu dibedain. Tapi orang social media harus bisa kreatif, orang kreatif bisa social media. Kayak gitu ya kesannya ya? Ya kebutuhan industri kerja di Indonesia kayak gitu mungkin ya. Lebih ke double job ya? kalau Double gitu. job. Oh gitu. Multitasking. Di sini gitu ya kerjanya? Enggak sih. di Oh sini enggak, mah. oh, keren. Kayak gitu. Nah tapi kalau kita berbicara soal skill untuk menjadi sound engineer, sebenarnya kan lo juga berangkat dari kuliah jurusan teknik mesin. Dan sekarang juga lo lagi kuliah S2 jurusan Komunikasi politik. komunikasi politik. Nggak nyambung nggak? Nggak nyambung semua. Kan nyambung semua. Nih ya teknik mesin, abis gitu lo kerja jadi sound engineer, audio visual juga ya? Terus udah gitu sekarang kuliah politik. Komunikasi politik. Komunikasi politik. Jadi kalau lo sebagai lulusan teknik mesin dan sekarang sedang menjadi mahasiswa teknik politik, skill apa menurut lo yang harus dipunya oleh seorang sound engineer? Yang pertama, sound engineer tuh harus minimal bisa main instrumen alat musik. Oh gitu? Satu, iya. Kenapa? Ya karena untuk membuka dia mengenali sebuah frekuensi itu. Jadi kayak misalnya dia gitaris, dia pasti akan harus peka terhadap frekuensi gitar. Nah, titik awal dari situ nanti ketika dia udah mengenali frekuensi gitar, baru nanti ke bass, drum, vokal. Jadi dia hampir semua, bahkan 98% sound engineer itu ya memang basicnya berangkatnya dari anak band. Oke. Anak band yang mungkin lebih nyaman jadi sound engineer di balik layar. Ya kira mereka mempelajari itu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua memang harus kita terbiasa mendengar berbagai macam speaker. Waduh, speaker juga nih. Berarti Iya, sekarang istilahnya bisa membedakan ya output suara dari speaker KW sama asli? Iya bukan KW atau aslinya juga. Oh bukan. Ya kan siapa tahu bisa juga gitu loh. Ya kan bisa Ya, aja. ya bisa sih. Iya kan? betul. Iya dong. Nah, maksudnya kan kadang kan kita kerja di lapangan yang ketemu alat beda-beda. Ya misal di event A alatnya apa gitu mereknya kan Itu udah beda-beda. tahu tuh kualitasnya kayak gimana ya? Kita adjustment di mixer di FOH itu memang harus mengenali dulu alat-alatnya tuh. Itu penting tuh, kita harus tahu alat. Apa alat yang dipakai, terus sinkronisasi antara dari FOH ke speaker monitornya, ke speaker buang ke yang buat ke audiens. Nanti kita harus memahami gitu memahami alat. Nah, Gue jadi kepikiran, jadi waktu tahun lalu gue tuh pernah datang ke satu event, terus gue nontonin satu band metal. Karena kan gue metal banget. Metal banget. Kemarin aja kan gue punya kaos Hammer Sonic kan, meskipun gue nggak datang ya. Terus udah gitu ketika gue nonton, audionya menurut gue rebek ya istilahnya ya, kayak sakit gitu di kuping. Nah kalau itu biasanya dari merek si speakernya atau dari mixing si sound engineer-nya sih?
Nah, kan akhir-akhir ini kita di Indonesia banyak banget festival kan. Jadi kebanyakan production festival tuh jarang banget band check sound sebenarnya, paling check gitu? line. Iya. Bedanya check sound sama check line tuh? Karena kalau kayak misal konser tunggal kayak Silon Seven, Ya. terus Dewa, itu memang udah dipersiapkan kan, ada GR-nya, ada Ya. soundcheck bener-bener dipikirin. Jadi udah ya di atas 90% tuh udah dipastikan tuh soundnya bagus gitu. Ya, perfect lah ya. Perfect. Sedangkan kalau festival kan satu panggung bisa sampai 5-10 Iya. band kan. Jadi ya kesempatan tuh cek soundnya tuh minim banget. Iya. Jadi abis si artis A selesai langsung set Ganti. alat, cek line, langsung perform. Biasanya tuh yang diganti tuh cuman gitar-gitar, drum bahkan suka Iya, dipakai kadang gitu nah ya. yang lu tonton itu festival apa memang Festival, show? Ya, festival gitu kadang memang. Oh. Makanya gue sebenarnya kalau buat menikmati sound itu malas datang ke festival. Oh, karena pasti Karena ya kualitasnya udah begitu. Gitu ya. Oh gitu, baru ngeh gue. Beda kalau kita ke konser tunggal tuh udah pasti Udah oke. pasti bagus ya. Kecuali konser di stadion bola. Nah, Itu kan katanya banyak komplain tuh. Oh, iya. Katanya suaranya terlalu ngegaung. Ya, karena memang peruntukannya untuk main bola, bukan buat konser gitu Ya. kan. Ya tapi itu betul, itu fakta gitu. Tadi gue penasaran bedanya check sound sama check line itu apa? kalau check sound kan kita bener dari setiap instrumen tuh bener-bener di tuning, di mixer, di kalau equalizer. check line? Kalau check line ya cuman sebenarnya sound check juga, tapi lebih cepet. Cuman nih si gitar di channel sekian udah ada aman, oke. Oh, literally line-nya gitu ya. Nah, melakukan Oke. check soundnya tuh ketika awal band tuh perform di lagu Iya, pertama, lagu kedua tuh si sound engineer tuh sambil check sound sebenarnya, sambil mixing. Oh, mixing. Makanya pasti kalau di festival itu band tuh 2-3 lagu pertama pasti caur. Tapi karena sambil ngeset iya, juga sambil ya. iya gitu. Iya. Terus lo kan sebagai seorang sound engineer gitu ya, lo juga pasti bikin mash up, terus bikin spot atau apa namanya yang buat masyarakat segala macam tuh kata-kata apa tuh namanya? ILM ya, ILM. semacam ILM gitu. Itu kan pasti lo production sendiri gitu ya, maksudnya ya gitulah. Karena kan gue juga sempat nanya sama Fajri kan, ini tuh gimana sih? Apakah lo bikin lagi si musiknya, terus lo rangkai lagi apa segala macam? Ternyata kalau di radio sendiri kan udah ada banknya ya. Udah ada sound bank. Udah ada sound banknya. Cuman kan nggak sembarang orang bisa bikin gitu ya. Let's say lo Yeah. dapat satu project iklan besar gitu, terus ya udah lo tinggal adjust aja apa yang ada di dalam sound bank itu gitu. Tapi kan diperlukan kekreativitasan juga di situ kan, nggak asal lo masuk-masukin kan. Betul. Dan kalau gue ngintipin kerjaannya Fajri juga diulang-ulang terus gitu. Ada satu kalimat yang itu aja, misalnya Perindo lagu apa, ulang lagi Perindo, apa bosan gue dengernya gitu. Nah, apa strategi lo supaya si karya lo tuh nggak terdengar membosankan gitu? Nah, kalau gue kerja tuh pertama audio itu kan pasti intinya tuh balik lagi ke informasi. Jadi tuh gue yang pertama gue perhatikan detailnya informasinya, misal kayak buat iklan, setiap artikulasinya jelas nggak sih? Oke. Gitu. Terus kayak apa, ada kata-kata yang enak atau enggak, atau yang belum tepat, atau yang harus diulang. Baru gue mikirin estetiknya. Oh, nah estetiknya ini Ya, nih. estetiknya. Jadi gue ngutamain isi pesannya dulu nih. Kalau dari ya misalnya katakanlah buat iklan spot gitu, si VO-nya udah aman, baru gue mikirin estetiknya gitu. Oh, jadi taste juga diperlukan ya untuk menjadi seorang sound engineer gitu ya. Karena kan balik lagi kan audio itu kan transfer apa intinya informasi kan. Iya. Menyampaikan apa yang mau disampaikan. Jangan sampai VO-nya malah ketutupan musik atau smash gitu ya. Betul. Tapi menurut lo untuk millennials zaman sekarang gitu ya, yang kepengen untuk menjadi seorang sound engineer merupakan sebuah goals yang menjanjikan nggak menurut lo? Sebenarnya belum sih di Indonesia ya. Di Indonesia tuh belum karena dari pengalaman gue, fakta yang gue alamin tuh kadang profesi sound engineer atau audio production tuh kadang suka dipandang sebelah mata sama tim medianya sendiri bahkan. Padahal itu loh yang paling penting di output. Paling penting. Iya kan? Contoh gini, misal gue sering banget kerja nih, ya katakanlah ada syuting podcast apa yang sifatnya outdoor. Kadang gue nggak diajak. Oke. Maksudnya atau di tim production itu nggak ada orang yang ngerti sound. Ntar ada noise lah, ada suara apa, tiba-tiba si orang sound suruh sulap.
disuruh sulap kayak gitu. Padahal nggak ngikutin dari awal tuh. Iya, padahal kan maksudnya kayak ini mah paling bisa dihilangin Iya. noise-nya. Padahal kan ya nggak harus kayak gitu. Bahkan kalau syuting vlog-vlog kayak gitu cukup videografer aja. Padahal Ya. harus ada sound engineer juga gitu ya. Ya nggak harus, tapi minimal si videografer juga harus mempelajari gimana cara set clip on, setting gain, kayak gitu. Setting gain, ngerti nggak lu gain? Setting Iya, gain. jadi maksudnya masih kita tuh ya masih dipandang bukan dipandang, iya bisa dibilang dipandang sebelah mata. Iya. Kalau terus juga dari segi komunitasnya juga masih dikit. Oh gitu. Masih belum banyak. Orang tuh lebih tertarik sebenarnya belajar ke visual, ke kamera, Oke. gitu. Iya sih. Karena emang ya itu kalau ngomongin balik lagi soal podcast apa segala macam ya, karena sekarang udah merajalela ya. Iya, betul. Semua juga udah pada pakai podcast gitu loh, sampai anak presiden aja punya podcast, Punya podcast. gitu kan, karena bener-bener udah masif banget gitu sekarang. Tapi terakhir menurut lo, apa prospek kerjaan yang bisa digapai oleh seorang sound engineer ke depannya? Harus ini sih menurut gua, prospek kedepannya tuh kita sound engineer tuh harus apa namanya istilahnya ya, harus berani melakukan revolusi di industri media. Jujur aja ya, ada salah satu stasiun TV tuh melakukan revolusi audio tuh dengan bagus banget. Gak usah disebut lah mungkin. Kayaknya tahu deh gue. Iya. Karena dulu mungkin pernah dengar kalau kita nonton TV nih, dari pas filmnya atau sinetronnya mulai, terus pas iklan tiba-tiba gede banget kan. Iya. Tiba-tiba pas masuk film lagi jadi kecil. Iya. Oh itu sering banget lagi. Jadi kita yang remote gedein pakai remote, kecilin pakai Nah, remote ketika gitu ya. si salah satu TV itu melakukan gebrakan, merevolusi si production audio di media, ya akhirnya terbukti gitu maksudnya. Akhirnya si sound engineer tuh berebutan pengen kerja di sana gitu. Oh iya karena ya udah memang dikasih tempat juga untuk berkarya gitu ya, makanya outputnya juga jadi bagus gitu. Nah itulah dia tadi ya, dan tentunya juga ini berhubungan dengan Partai Perindo yang mempunyai campaign aksi nyata yang sesuai dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo. Produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Ini juga buat Sobat Aksi Nyata yang pengen gabung bersama Partai Perindo, itu bisa cek websitenya di www.partaiperindo.com atau bisa download aplikasi Partai Perindo lewat scan barcode yang tersedia di layar kaca ini ya. Kalau gitu thank you banget Fajri udah ngobrol-ngobrol. Semoga ini bisa memberikan insight buat Sobat Aksi Nyata yang sedang menyaksikan. Dan tentunya terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Laras Tera pamit dulu, kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah! Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.